Selamat siang, nama saya Maria Karyansa. Saya akan menjelaskan poster saya mengenai dampak positif COVID-19. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kita dapat tertular virus ini jika kita menghirup udara yang telah terkontaminasi dengan virus ini, dan jika kita berada di dekat orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Kemudian, virus ini juga dapat menyebar jika kita menyentuh mata, mulut, atau hidung setelah kita menyentuh permukaan benda yang sudah terkontaminasi dengan virus ini. Sudah lebih dari 1 tahun, virus COVID-19 ini terjadi di Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah, setiap orang wajib melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berbagai upaya telah dilakukan agar masa pandemi ini segera berakhir, karena pandemi ini menghancurkan berbagai macam sektor, termasuk sektor pendidikan. Kita lihat terlebih dahulu apa saja dampak buruk pandemi ini bagi dunia pendidikan. Yang pertama ada putus sekolah. Putus sekolah ini banyak terjadi karena setiap keluarga mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Orang tua dari para murid ini mungkin juga terkena PHK, kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan mereka. Sehingga mereka lebih memilih anak mereka untuk putus sekolah dan membantu pekerjaan, sehingga dapat mengatasi masalah ekonomi pada keluarganya. Setiap orang tua juga tidak dapat melihat secara langsung peranan belajar melalui pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian ada penurunan capaian belajar. Tidak dapat dipungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Contohnya saja, misalkan orang yang ada di pedalaman itu susah sinyal, sehingga tidak dapat mengakses pelajaran melalui internet. Dan juga ada orang yang perekonomiannya kurang, tidak bisa membeli handphone, sehingga harus putus sekolah. Karena sekarang sekolah itu melalui internet, dari pengumpulan tugas, pembagian materi, pembagian kelompok belajar, dan lain-lain itu harus dari internet, sehingga dapat mengganggu orang-orang dari sosial ekonomi yang kurang. Selain itu, kita juga harus melihat dampak COVID-19 bagi pendidikan dari sisi yang positif. Yang pertama ada memicu percepatan transformasi. Pandemi COVID-19 ini berujung pada penutupan sekolah sebagai upaya menutup rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat Indonesia. Singkat kata, pemerintah telah melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan pembelajaran daring atau online. Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua untuk melek teknologi. Hal ini sangat mempercepat transformasi teknologi di negeri ini. Hal ini juga berdampak positif bagi dunia pendidikan karena sejalan dengan era revolusi industri 4.0 yang terus berkembang. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi COVID-19 ini telah memunculkan ide-ide bagi para ilmuwan, peneliti, dosen maupun mahasiswa untuk menciptakan suasana belajar yang sangat kreatif dan menghadirkan proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi itu menyenangkan dan tidak membosankan. Bukan hanya itu, berbagai macam instansi juga mencari cara agar tetap dapat melangsungkan perlombaan tanpa harus tatap muka. Contohnya saja, organisasi sekolah seperti OSIS itu tetap melakukan perlombaan secara daring di hari-hari besar negara seperti Kartini, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan Hari Kemerdekaan. Biasanya proses perlombaan virtual ini dilakukan dengan cara pendaftaran melalui mengisi link Google Form dan juga
Hasil karya tersebut dikumpulkan melalui link Google Drive, sehingga lebih mudah diakses oleh panitia tersebut melalui internet. Yang terakhir, ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Selama pandemi ini, para pelajar tentunya akan menghabiskan waktu untuk belajar di rumah, di mana hal ini membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru agar siswa dapat terus melakukan pembelajaran online secara efektif. Selain itu, kolaborasi inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama pembelajaran online. Hal tersebut akan berdampak positif bagi dunia pendidikan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih.